Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati semua kita yang hadir di Mushallah An-Nur jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk melanjutkan usaha kita memahami pesan-pesan agama dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah di dalam hadisnya, yang mudah-mudahan ini menjadi pedoman hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Kita ini dituntut untuk selalu belajar karena ilmu itu sangat luas dan apa yang kita ketahui pasti lebih sedikit daripada apa yang belum kita ketahui. Dan kita bisa mengimbangi antara kepentingan dan keperluan hidup di dunia sama dengan kepentingan dan bahkan lebih utama untuk masalah urusan kita nanti di akhirat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangan sampai seperti pantun orang Melayu, sorong papan tarik papan, buah keranjih dalam perahu. Diajak makan selalu nak duluan, diajak mengaji selalu nak mau. Ini agak repot dibuatnya itu kan. Baik, kita lanjutkan sekarang bab yang ke-33 dari kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang dituliskan oleh Imam At-Tirmizi tentang bab parfum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini termasuk orang yang suka memakai minyak wangi dan selalu tampil dalam keadaan badannya itu harum. Ada beberapa penyebab badan Rasul itu selalu harum. Yang pertama memang badannya aslinya harum. Pada bab tentang sifat Rasulullah, sifat fisik dan ruhnya, Nabi itu kan secara alami badannya memang harum, keringatnya pun harum. Jadi keringat Rasulullah itu harum. Ditambah lagi beliau ini biasa memakai parfum atau minyak wangi hampir setiap hari. Jadi ini salah satu pelajaran bagi kita. Rasulullah itu memang sehari-harinya biasa memakai parfum, dan ini tidak hanya dipakainya ketika beliau di dalam masjid, dalam kehidupan sehari-hari bergaul pun beliau memakai parfum. Nah, apalagi di dalam masjid. Bahkan pada hari Jumat, salah satu adab hari Jumat itu pergi ke masjid dengan memakai harum-haruman, sama dengan adab sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu salah satu adabnya adalah memakai haruman atau parfum atau wangi-wangian. Nah, termasuk Rasulullah ini dalam kehidupan sehari-harinya itu mencintai dan menyenangi minyak harum. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahwa ada 3 perkara yang dia senangi dalam dunia ini. Rasul mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisha wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. 3 perkara dunia yang aku sukai adalah perempuan, wewangian, dan dijadikannya salat sebagai penyejuk hatiku. Ini 3 yang Rasulullah itu sangat cinta di dunia ini. Pertama perempuan, wewangian, dan dijadikannya sholat sebagai penyejuk hatiku. Jadi memang Rasul itu senang wanita, itu wajar, naluri normal. Wah, ini nyambung aja.
normal pula itu tuh. Dan kemudian wewangian. Dan yang ketiga adalah mencintai sholat, dan sholat itu bagi Rasulullah sudah sampai kepada level qurrata a'yun, menjadi menyenangkan bagi dia, menenangkan hati dan menyenangkan semua gerakan-gerakan ketika berada dalam sholat itu. Dia istilahkannya qurrata a'yun. Walaupun qurrata a'yun itu secara umum itu digunakan untuk anak, nah Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai qurrata a'yun, sesuatu yang sangat dicintainya, disenanginya, seperti mencintai dan menyayangi kepada anaknya sendiri. Nah, sekarang akan kita bacakan hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam At-Tirmizi terkait dengan masalah parfum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita contoh, kita ikuti sebisahnya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang pertama adalah riwayat dari Muhammad bin Rafi' dan beberapa perawi lainnya bercerita kepada kami, yaitu Abu Ahmad Zubairi bercerita, ia berkata, Syaiban bercerita kepada kami dari Abdullah bin Mukhtar, dari Musa, dari Anas bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, nah ini ucapannya, kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Rasulullah memiliki wadah khusus untuk parfum yang beliau gunakan untuk wewangian. Ini yang bercerita Anas bin Malik dari ayahnya, karena Anas bin Malik memang pernah tinggal di rumah Rasulullah, jadi tahu persis Rasul itu punya wadah khusus untuk minyak wangi. Kita nggak tahu persis minyak wangi zaman itu, sesuai dengan zaman itu pasti berubah. Tapi zaman Rasul minyak wangi punya wadah tersendiri, ditaruh di dalam rumah, kemudian setiap mau pergi itu akan dikasihkan ke badan. Tentunya tidak disemprot dengan gaya kita sekarang, karena pemanfaatan alkohol seperti sekarang tidak ada, layaknya di zaman Rasulullah pada waktu itu. Nah, itu menunjukkan Rasulullah senang dan menyiapkan parfum di rumah. Ini kayak kita ini sekarang ini rata-rata ada yang merek lama, ada yang merek baru. Gak tahu Pak baru lah apa mereknya? Hah? Tidak pernah. Ini enggak ngikutin sunnah Nabi ini. Oh. Menjaga hati. Wak, apa minyak wanginya, Wak? Nah, masih pakai minyak wangi enggak? Oh, jarang. Oh, ini ini lama ganti nih, banyak kayu putih. Sekarang minyak bubut. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini matannya tidak akan dibacakan langsung kepada sanadnya tidak dibacakan langsung kepada matanya atau teksnya. Hadis yang kedua ini hampir sama, dari Anas bin Malik juga. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tibah. Saking Rasulullah itu cinta kepada wangi-wangian, maka salah satu hadiah yang tidak ditolak oleh Rasulullah, dan juga dia melarang sahabat menolak kalau dikasih hadiah, yaitu hadiahnya itu minyak wangi. Itu jangan ditolak, itu kata Rasulullah. Kata kata Anas bin Malik, innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tiba. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Biasanya kalau duit Rasulullah dikasih, taruhnya kasihkannya lagi dengan orang. Nah, tapi kalau minyak wangi dia tidak akan menolak dan dia akan pakai sendiri. Nah, ini ada beberapa informasi. Pertama,
kebiasaan di zaman Rasulullah itu berbagi hadiah, saling memberi hadiah, dan salah satunya adalah minyak wangi. Ini barangkali kebiasaan dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Makanya di Arab itu minyak wanginya begitu dominan. Menjadi untuk ngasih hadiah mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Bahkan dari yang paling biasa saja normal, ada yang kadang tidak normal lagi ceritanya. Ini minyak wangi yang kiswah. Dari zaman Rasul. Manalah mungkin kiswah itu zaman Rasul belum ada gitu. Ya. Oke, dinginan. Mati itu. Masih hidup. Oke. Tidak mati dia pas. Mati lagi dia. Oh, minta dimatiin. Kedinginan, benar lah. Nah, itu saling berbagi hadiah, saling dari minyak wangi. Minyak wangi yang kupakai sekarang itu hadiah dari orang. Dari ketika dia pergi umroh sampai sekarang masih kupakai untuk di sekolah itu. Kalau di rumah aku pakai yang gaya lama Pak RT, Fear Garden. Wah, nih zaman-zaman mulai sepatu ada juga. Iya, kemarin aku di Surabaya sekamar dengan dari Pasuruan. Itu punya banyak kesamaan. Sama-sama cinta Rhoma Irama, pengagum Rhoma Irama. Iya. Minyak wanginya sama pula. Mereknya Fear Garden. Kita ketawa kan. Agak bedanya tuh, tapi ujungnya sama juga. Yang satu pimpinan itu NU di Pasuruan, yang akunya dari Muhammadiyah. Tapi kami banyak diskusi malam-malam. Tapi orangnya asik, orangnya bagus kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini juga hampir sama. Hadis dari Ibnu Umar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, salasun, ada 3 hal, la turaddu, jangan pernah kamu tolak kalau dikasih, al-wasyaid waduhnu wal laban, bantal guling, gantal untuk bersandar. Kalau orang Arab kan duduk pakai sandar. Untuk itu kalau dikasih jangan pernah ditolak. Waduhnu, dan parfum wangi-wangian, wallaban, dan susu kalau dikasih. Itu kalau dikasih hadiah, disedekahkan, jangan pernah menolak, kata Rasul. Nah, ini kebiasaan Rasul memang mencintai apabila dikasih susu, dikasih wangi-wangian, dan dikasih bantal untuk bersandar duduk. Nah, 3 hal ini yang ditolak-tolak nih, kata Rasul. Ini menunjukkan bagaimana Rasul itu senang kepada wangi-wangian. Ya memang wangi-wangian itu kan memang bagus untuk diri. Tidak mengganggu stabilitas hidung orang di kiri kanan, kondisi badan, kecuali sama-sama kayak bekerja di ladang atau di kebun, ya memang kondisi badan kita sama-sama busuk itu tuh, sama-sama maklum. Tapi kalau bertemu dengan orang yang harum, nah itu perlu dijaga kondisi badan kita. Karena memang beda kalau bertemu dengan Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu adalah dia harum. Kalau berdekatan dengan orang busuk ikut harum. Berbeda dengan kita. Dengan kita orang harum, dengan berdekatan dengan orang busuk, yang busuk akan bertambah busuk, yang harum bertambah harum. Itu keistimewaan Nabi Muhammad.
Tambah lagi kita semua Nabi Muhammad itu dia tampan, belaga. Kalau bertemu berdekatan dengan orang jelek ikut jadi tampan. Kalau kita jangan parah-parah Pak RT, kelihatannya kita tidak standar dengan dia. Nah, jadi saling berbagi hadiah ini memang kebiasaan dari zaman Rasulullah. Haddu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kamu dan nanti akan rasa cinta itu akan muncul di antara kamu karena sering berbagi hadiah. Nah, di antara hadiah yang sering diberikan di zaman Rasulullah itu berbagi parfum, kadang bantal itu perlu untuk bersandar di rumah pada waktu itu, dan susu. Nah, Rasul larang untuk jangan ditolak, walaupun larangan ini bukan haram, tapi hindari kalau dikasih ini ditolak. Cuma rasanya jarang pula nolak sekarang. Nah, kalau dikasih, kalau kaget budi berbagi parfum, galak galau tuh rasanya itu. Nah, request pula. Tetaluah. Kemarin 3 hari. 3 hari. Oh, di Surabaya. Oh. Masjid besar. Al-Akbar. Surabaya itu masjid besarnya Al-Akbar namanya. Oh, dapat susu gratis. Nah, mungkin barangkali dia menyambungkan kebiasaan zaman Rasulullah ini. Hadis ini dilaksanakan oleh pengurus masjid. Nah, tinggal di komplek siapa yang nak melaksanakan kayak gini lagi. Nah. Cerita pernah di Surabaya. Iya. Surabaya banyak banjir besar memang. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini juga dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tibur rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisha ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Ini Rasul menganjurkan untuk perbedaan antara parfum laki-laki dan parfum perempuan. Kata Rasul, parfum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak berwarna. Kalau sekarang memang jarang berwarna. Semua cuman harumnya yang ada. Baunya, tercium baunya dan tidak ada warna. Adapun parfum perempuan adalah yang berwarna dan tidak tercium baunya. Ini Nabi menceritakan sesuai konteks zaman itu. Mungkin wangi-wangian zaman itu ada bukan hanya disemprot, tapi mungkin semacam benda yang ditempelkan dan itu diusahakan yang ada warnanya. Nah, yang untuk perempuan silakan. Nah, ini isyarat karena perempuan boleh menonjolkan untuk memakai untuk memperindah penampilan. Kalau kita laki-laki cukup ada harumnya dan tidak usah terlalu menonjol warnanya. Walaupun kalau sekarang ini tidak terjadi masalah karena tidak ada warna kalau untuk sekarang. Wangi-wangian atau parfum itu yang ada cuman warna wadahnya, baik. Kalau yang sudah nempel di badan tidak. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada khusus sebenarnya bagi laki-laki, tidak, tapi bagi perempuan. Bagi perempuan itu kalau keluar rumah
itu dilarang memakai parfum, yang parfum itu akan memancing syahwat laki-laki. Itu dicelah perempuan terlalu banyak pakai parfum apabila keluar rumah. Nah, kita ini terbalik. Di dalam rumah tidak berparfum, keluar rumah berparfum. Keluar rumah nak pergi undangan berparfum, dalam rumah cukup dengan minyak but-but dan apa tadi Pak Barul? Minyak but-but dan minyak kayu putih. Nah, ini sesuai umur tapi itu tuh. Memang sesuai. Lah banyak yang seperti itu. Kata Rasul, ayyuma mara'atin asabat bakhuran fala tashhada ma'anal isya al-akhirah. Setiap perempuan yang terkena bakhur, pakai parfum yang sangat menonjol, janganlah ia datang mengikuti sholat isya bersama kami. Ini agak dilarang. Memakai parfum ke masjid itu dianjurkan. Tapi kalau berlebihan, terutama untuk wanita, itu jangan. Sebenarnya boleh berlebihan itu asal berbagi. Masuk di situ lah harum, tapi tidak pernah menunjuk kawan. Nah, tapi kemarin waktu itu ade rasanya beli parfum di sini. Oh, yang kecil-kecil. Kenapa di masjid sering ada? Karena ini memang kebiasaan Rasulullah. Pak Wi kalau beli kuyung juga ada yang disemprot-semprot itu, pengharum. Karena itu untuk beribadah dalam kondisi yang harum, yang menyejukkan, yang aromanya menyenangkan. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu bimakna, dengan makna yang sama dengan hadis yang di atas tadi. Kemudian jika salah seorang di antara kalian diberi hadiah berupa parfum, janganlah ia menolaknya karena wewangian parfum itu berasal dari surga. Oh, ini kalimat Rasul ini nih. Wewangian itu berasal dari surga. Bisa jadi kita nggak tahu bagaimana ceritanya, zat-zat yang mengandung harum wewangian itu memang dasar dari surga, atau ini semacam isyarat bahwa wewangian itu adalah kesenangan pada penghuni surga. Memang penghuni surga itu senang wangi-wangian. Ini kata Rasul, iza u'tiya ahadukumur raihan, apabila salah seorang di antara kamu diberikan raihan. Raihan itu harum-haruman dalam hadis. Dan di hadis yang lain, raihan itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang daunnya lebat, buahnya lebat, dan harum rasanya dan harum baunya. Itu raihan. Nama anak siapa? Anak Tijal. Nah, kakak Kevin. Raihan. Fala yarudduhu, kalau dikasih hadiah jangan pernah menolak dan dipakai. Jangan pernah menolak dan dipakai. Fa innahu kharaja minal jannah, karena sesungguhnya parfum harum-harum itu berasal dari surga. Nah, kemudian man urida alaihi raihan fala yaruddu, siapa yang dihadiahi parfum maka hendaklah dia jangan menolaknya. Fa innahu khafiful mahmili thayyibur rih, karena sesungguhnya wewangian itu mengandung aroma yang baik dan mudah dibawa kemana-mana. Ini Rasulullah. Ada penjelasan dari hadis ini, Rasul itu juga membawa wangi-wangian itu kemana-mana. Jadi dibawanya. Kalau kita jarang sih bawanya, tapi kalau keluar kota biasanya bawa kemana-mana, dan itu sering disemprotkan di badan untuk menjaga aroma tubuh. Berikutnya, ini hadisnya sedikit agak panjang. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata,
Suatu ketika aku diminta hadir menemui Umar bin Khattab. Sesampainya di sana, Jarir melepas selendangnya dan berjalan dengan mengenakan kain sarung saja. Umar bin Khattab berkata kepada Jarir bin Abdullah, ambil dan pakailah selendangmu itu. Selanjutnya Umar berkata kepada hadirin, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sempurna ketampanannya dari Jarir bin Abdullah kecuali Nabi Yusuf alaihi salam. Ini menunjukkan salah satu ketampanan salah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Nah, kalau yang memujinya Umar bin Khattab, ini luar biasa ini. Dan dapat pujian sahabat yang mempunyai bentuk fisik mirip dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena yang tampan itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman tuh bedanya Pak Barul, tampannya Rasul. Kalau kita Rasulullah itu tampan dan orang jelek dekat dia ikut jadi tampan. Dia itu harum, kalau orang busuk dekat dia ikut jadi harum. Kapan jauh dari Nabi, balik lagi jeleknya. Balik lagi busuknya nanti itu. Nah, ini beberapa hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi terkait kebiasaan Rasulullah memakai wangi-wangian atau parfum. Beberapa yang manfaat yang kita dapatkan dari hadis ini, memakai parfum itu merupakan kebiasaan Rasulullah. Dan walaupun sekarang ini parfum itu yang terkenalnya dari Paris, tapi Eropa itu dulu tidak mengenal parfum. Dalam buku karangan orang Barat tentang sejarah Islam, bukunya itu The Story of Arab. Aku dulu punya buku itu, pinjam kawan sampai sekarang, alhamdulillah tidak balik-balik. Apakah masih dibacanya, wallahu a'lam. The Story of Arab, lah ada terjemahannya, dikarang oleh Philip K. Hitti, ini seorang orientalis. Itu ditulisnya itu pada waktu perperangan salib, ketika umat Islam berperang dengan orang Eropa, tentara Eropa yang pakai salib itu salah satu membedakan ini orang Islam, ini orang Barat, itu bau badannya. Kadang kan orang Barat tidak mengenal istilah mandi, boro-boro parfum, mandi pun tidak. Dan itu bertahun, berbulan-bulan di peperangan tidak mandi-mandi. Umat Islam mustahil tidak mandi, karena ada syariat dalam Islam ini untuk menyuruh mandi. Mustahil nak busuk terus. Ada syariat dalam Islam ini untuk menjaga kebersihan luar dengan berwudu, dan menjaga kebersihan dalam pun itu dengan mandi, dengan wudu. Itu membuat umat Islam selalu terjaga dari busuk dan aroma badannya terjaga, selalu harum kayak gitu. Dan ada syariat untuk pakai parfum. Nah, itu yang mengajari orang Barat untuk memakai parfum itu justru tentara-tentara umat Islam dulu. Tapi tidak tahu mana ceritanya sekarang terbalik. Kita malah banyak beli parfum dari Paris, dan kita menganggap parfum dari Paris itu yang paling bagus kayak gitu. Nah, sekarang untuk zaman kita ada sedikit yang menjadi perbincangan masalah parfum ini, yaitu ketika hampir semua parfum kita yang disemprot itu memakai alkohol. Nah, apa hukumnya ini? Memakai alkohol untuk digunakan sebagai parfum yang itu mengena pakaian dan mengena badan. Terutama hukumnya nanti berkaitan ketika melaksanakan ibadah sholat. Bismillah. Ini sudah menjadi pembicaraan yang banyak. Termasuk Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa hukumnya.
Itu ada buku fatwa yang besar itu punya MUI. Di situ ditulis eh, kesimpulan fatwanya itu, pertama, alkohol itu kalau untuk bahasa dahulu itu sama dengan khamar, yang memabukkan. Jadi kalau alkohol itu digunakan untuk konsumsi, mau sedikit, mau makan, mau banyak, sedikit, banyak, mau itu diminum atau dicampur kepada makanan, hukumnya haram. Itu sejenis dengan khamar dia. Nah, tapi sekarang ternyata ada dua jenisnya alkohol ya, bukan khamar. Kalau khamar dia pasti haramnya. Kalau khamar itu fermentasi dari makanan, dari buah-buahan. Itu haram hukumnya. Termasuk dari tapai. Karena itu dari buah-buahan. Ada fermentasi. Tapai itu dalam proses sebelum jadi tapai itu ada alkoholnya, kandungan alkoholnya itu. Nah, kalau dari buah-buahan fermentasinya menjadi alkohol, itu dimakan haram, diminum haram, dan dia najis sehingga kena pakaian dia tidak bisa dibawa sholat, kena badan tidak bisa dibawa sholat. Itu kalau alkoholnya berasal dari fermentasi buah-buahan seperti kurma atau seperti anggur yang paling banyak itu. Anggur fermentasi, kalau dulu oleh orang Arab taruhnya dalam tanah dalam waktu tertentu kemudian nanti diminum bisa memabukkan. Kalau sekarang itu langsung masuk ke dalam pabrik jenis-jenis dari buah-buahan tertentu. Nah, yang ini kalau dari buah-buahan fermentasinya itu haram hukumnya, diminum haram, dicampur dengan makanan haram, dan kena pakaian dia termasuk najis. Kalau itu fermentasi dari buah-buahan. Tapi kalau melalui proses kimiawi dari pabrik yang itu nanti proses sintesis istilahnya, Pak Muslim mungkin lebih tahu, orang kimia, dan itu termasuk zat etanol yang dari pabrik, itu dimakan haram, diminum haram, tapi tidak najis. Itu bedanya itu dari penjelasan utama. Karena dia tidak najis, kalau tersentuh pakaian itu tidak membatalkan sholat, terkena badan juga tidak membatalkan sholat. Intinya begini, kalau alkohol itu terbuat dari fermentasi buah-buahan, itu haram hukumnya kalau kena badan. Najis, dibuat sholat tidak bisa. Tapi kalau dari pabrik kimiawi, dari jadi etanol, itu dibolehkan. Nah, yang kita semprot sekarang itu semuanya proses kimiawi etanol. Jadi memakai alkohol yang di semprot-semprotan itu dibolehkan, karena dia tidak berasal dari kurma, dari khamar itu. Tapi diminum tetap tidak boleh. Karena kalau dulu alkohol itu gunanya cuma satu, untuk mabuk-mabukan. Kalau sekarang guna lainnya jauh lebih banyak. Untuk luka, apa nama tuh yang itu, untuk pembersih luka. Sampai sekarang pembersih luka tuh alkohol tuh yang paling bagus. Untuk pembersih luka, untuk semprot, ada guna-guna lain lagi yang semuanya itu tidak berhubungan dengan masalah dikonsumsi, dimakan atau diminum. Intinya kalau sekarang, karena hampir seluruh alkohol yang untuk semprotan minyak wangi itu dari pabrik, bukan dari fermentasi buah-buahan, itu dibolehkan. Jadi kalau aku pakai Peer Garden, itu kan pakai semprot itu pakai alkohol itu.
Kalau tidak ada alkohol, tidak mungkin dia baca itu, menyemprot itu. Nah itu dibolehkan itu. Jadi tidak usah ragu, tetap dipakai. Walaupun ini lama menjadi pembicaraan di Indonesia, wajar. Apabila ada hal baru, itu menjadi perbincangan. Pandangan MUI ini sama dengan pandangan dari Muhammadiyah dan juga sama pandangan dari NU. Saya baca di webnya NU dan Muhammadiyah sama, bahwa kalau Muhammadiyah menambahkannya, kalau seandainya tidak merusak kepada tubuh, itu dibolehkan. Kalau NU dia menggunakan istilah dimaafkan. Jadi alkohol itu ada beberapa bisa dimaafkan. Nah, yang bisa dimaafkan itu kalau seandainya asalnya tidak melalui fermentasi buah-buahan. Jadi intinya silakan dipakai yang untuk sekarang, karena rata-rata yang sekarang itu dibuatnya dari pabrik, bukan dari fermentasi makanan kayak gitu. Bismillah. Itu. Oh, hilang dia itu. Nah, keraguan-keraguan. Itu namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu kehati-hatian. Jadi hilangkan dulu yang nempelnya itu. Ya, dinginnya itu alkohol yang dinginnya. Iya. Nanti kan dia hilang. Oh, baru kemudian sholat. Ya, karena fungsi alkohol itu sebagai cairan pendorongnya itu. Nah, itu tambahan informasi tentang cara untuk memakainya itu. Sebenarnya alkohol itu nama kelompok. Gunanya itu banyak, mulai dari metanol, propanol, sampai rokok. Jenisnya. Yang boleh dikonsumsi itu sebenarnya bukan dalam artian boleh dikonsumsi halal haram tadi. Boleh dikonsumsi itu maksudnya tidak berbahaya bagi kesehatan, itu jenis etanol. Ini jenis metanol. Yang boleh di luar. Karena kalau kita minum metanol itu dampaknya itulah terjadinya ada kasus jutaan dari metanol itu. Sembarangan. Yang metanol itu kan lainnya spiritus itu. Metanol. Ada juga yang minuman yang begitu. Biar itu non alkohol. Ya lebih dijual ya. Padahal itu minuman yang memang ada beda itu yang jenisnya yang non alkohol yang 0% itu ada. Yang itu dicantumkan biasanya. Ya, intinya salah satu dari kebiasaan Rasulullah dan kemudian jadi sunnahnya itu adalah memakai parfum. Jadi sering-seringlah pakai parfum. Apabila dikasih hadiah, aku nunggu hadiah dari Pak Barul ini. Nah, itu ke masjid Pak Barul. Ya, ke masjid pakailah parfum untuk ke masjid. Sudah ada deh. Silakan deh, karena aku juga nak ke Gandus ya kayak ini. Agak cepat memang. Laku WA di semalam agak cepat deh juga. Karena ada kegiatan sedikit di sana. Sekira itu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Parfum adalah kebiasaan dan sunnah dari Rasulullah. Berbagi parfum adalah kebiasaan dan sunnah Rasulullah.